Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, kembali kita awali pertemuan dengan mengucapkan segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ingin kita sampaikan pada pertemuan malam ini adalah gangguan orang-orang kafir yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang kami muliakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, satu ketika orang-orang kafir berkumpul di Al-Haram. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan Lata, Tuhan Lazza, dan Tuhan Manata. Mereka membuat sebuah pernyataan, mereka membuat deklarasi. Deklarasi mereka ada dua. Yang pertama, mereka sepakat untuk tampil sebagai pemberani, tampil sebagai manusia-manusia yang jantan pada saat berhadapan dengan Rasulullah SAW. Pernyataan kedua, mereka siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka tatkala berita ini sampai kepada putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Ad-Duhrah, beliau menangis dan beliau menjumpai ayahnya sambil mengatakan, "Wahai ayah, hari ini engkau tidak keluar dari rumah, sebab orang-orang jahiliyah sedang menunggumu dan mereka akan membunuhmu." Apa kata Rasul? "Wahai anakku, ambillah air, aku ingin berwudu." Selesai Rasulullah berwudu, Rasulullah keluar melewati masjid. Tujuan Rasulullah SAW adalah mau ke masjid. Pada saat orang-orang jahiliyah yang menunggu Rasulullah melihat Rasulullah sudah keluar, mereka berteriak, "Muhammad keluar!" Lalu apa yang terjadi? Tatkala Rasulullah mendekati mereka, semua mereka diam. Tidak ada satupun di antara mereka yang berkutik, walaupun mereka telah mendeklarasikan dirinya sebagai pembunuh, sebagai pemberani, sebagai manusia-manusia yang jantan. Ternyata tidak. Maka pada waktu itu Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkan ke wajah mereka sambil berdoa, "Ya Allah, burukkan rupa-rupa mereka." Apa yang terjadi selanjutnya? Semua mereka yang terkena lemparan pasir dari Rasulullah SAW, mereka terbunuh dalam perang Badar di tangan sahabat-sahabat yang mulia. Saudara-saudara kaum muslimin yang hadir pada malam hari ini, makanya ini kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita ambil? Rasul diganggu. Dan kalau Rasul diganggu, Rasul nggak diam. Persoalan kita hadapi. Kalau persoalan kita hadapi, persoalan akan selesai. Kita jangan lari dari persoalan. Sebab kalau kita lari dari persoalan, manakala persoalan itu ada, itu persoalan semakin rumit dan tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Maka umat Islam hari ini pun jangan pengecut. Umat Islam harus takut, apalagi kita menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kita menghadapi musuh-musuh Islam. Dan kita perlu bersimpati. Kita perlu memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi hari ini. Mereka sedang berjuang, mereka berteriak, mereka ingin membela kemuliaan Rasulullah SAW. Kita juga perlu mendukung himbauan hari ini, di mana memboikot seluruh produk
Perancis yang ada di dunia Islam. Jadi masyarakat muslimin, saudara-saudara sekalian, makanya diperlukan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Diperlukan persatuan yang kokoh. Karena kebenaran yang tidak bersatu itu bisa dihancurkan kezaliman yang bersatu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Qul kal yadin wala takun kal uznain." Hendaklah kamu sebagaimana dua tangan, jangan kamu sebagaimana dua telinga. Bagaimana kita lihat tangan? Tangan itu kompak, tangan itu bersatu. Kalau tangan kiri yang sakit, tangan kanan ikut membantu. Kalau pada siang hari, tangan kanan yang selalu mengambil makanan yang enak, tapi besok pagi, tatkala makanan sudah menjadi kotoran, itu diurus oleh tangan kiri. Tapi tangan kiri tidak pernah protes. Kenapa? Karena ada kebersamaan, karena ada kekompakan. Seharusnya seperti itulah umat Islam. Jadi wala takun kal uznain, jangan umat Islam seperti dua telinga. Yang namanya dua telinga tidak pernah saling menolong. Jangankan mereka saling menolong, bertemu aja nggak pernah, bertemu aja nggak mau. Islam tidak seperti itu. Jadi indahnya umat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat pada hadis yang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Pada ketika lain tokoh-tokoh jahiliyah berkumpul di Hijr Ismail. Mereka juga membuat deklarasi, membuat pernyataan mencaci maki Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, kami tidak sabar lagi ingin membunuh Muhammad. Muhammad telah menghina agama nenek moyang kami. Mereka memecah belah persatuan kami. Mereka mencela Tuhan-Tuhan kami. Dan kalau Rasulullah SAW lewat di depan mereka, Rasulullah ingin mencium Hajarul Aswad. Rasulullah ingin tawaf. Mereka juga mengulang-ulang cercaannya sampai 3 kali berturut-turut. Lalu Rasulullah mendatangi mereka. Kan ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pengecut. Makanya kita umat Islam dalam menghadapi orang kafir tidak pernah ada pengecut. Kita harus berani. Kalau mereka berani dengan umat Islam juga harus tunjukkan keberanian dengan mereka. Apa kata Rasul di hadapan mereka? Wahai orang-orang Quraisy, demi zat yang telah mengutus aku dengan membawa kebenaran, sungguh aku mendatangi kalian hari ini untuk membunuh kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setelah orang-orang kafir mendengar ucapan Nabi yang seperti itu, yang begitu gagah, yang begitu perkasa, tidak pernah terlihat ada sikap pengecut sedikit pun, semua orang-orang kafir diam. Dalam suasana yang seperti itu, apa yang terjadi? Allah berkehendak semua orang kafir yang hadir dalam pertemuan itu seolah-olah kepala mereka dicengkram oleh burung, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup mengangkat kepala. Mereka itu semuanya tertunduk. Lalu apa kata pemimpin mereka? Muhammad, pergilah, engkau bukan orang bodoh. Rasulullah berangkat, mereka juga pulang. Besok pagi mereka muncul lagi dengan sikap yang lebih ganas. Apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW? Mereka memegang surban Nabi. Maka pada waktu itu Abu Bakar menangis. Kata Abu Bakar, apakah engkau ingin membunuh orang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu mereka melepaskan jubah Nabi, mereka melepaskan surban Nabi, mereka juga pergi. Keesokan harinya mereka juga menunggu Rasulullah SAW keluar. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah mau tawaf, Abu Jahal juga ikut tawaf bersama kawan-kawannya. Sambil tawaf, Abu Jahal mengatakan, Muhammad, engkau telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Muhammad,
engkau telah melarang kami beribadah sesuai dengan keyakinan kami. Hari ini tidak ada perdamaian denganmu, kata Abu Jahal. Ketika Nabi mendengar ucapan Abu Jahal seperti itu, dijawab oleh Rasulullah SAW, aku juga seperti itu. Tatkala tawaf sudah pada putaran yang keempat, dengan cukup siap, dengan gagah perkasa, Abu Jahal meloncat ingin menerkam Rasul. Tapi sahabat Utsman bin Affan yang mendampingi Rasul, yang bersama Rasul pada waktu itu, beliau juga cukup cekatan menolak Abu Jahal sampai Abu Jahal terduduk. Maka pada waktu itu terjadilah pergulatan antara Abu Jahal dengan Utsman bin Affan, antara Abu Bakar dengan Umayyah bin Khalaf, antara Rasulullah dengan Uqbah. Apa yang terjadi? Semua mereka kalah. Dan kata Utsman bin Affan, mereka meninggalkan tempat, mereka pulang dengan ketakutan dan badan mereka menggigil kedinginan. Setelah peristiwa itu, Rasulullah bersama sahabat pulang. Dan semua sahabat mengantarkan Rasulullah sampai ke rumah. Sampai di depan rumah, Rasulullah membalikkan muka, membalikkan wajah, menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, bergembiralah kalian, sebab Allah telah menampakkan agamanya. Allah menyempurnakan kemuliaannya. Allah juga menolong nabinya. Sesungguhnya mereka semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Mereka akan dibinasakan dengan tangan-tangan kalian. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Semua mereka adalah terbunuh di tangan sahabat-sahabat yang mulia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasul dengan membawa kebenaran. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk memenangkan atas semua agama-agama yang ada, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Maka semangat perjuangan, sikap militansi dalam membela kebenaran itu seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Sebab perlu kita ketahui bahwa Islam itu tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi menyampaikan yang hak juga merupakan bahagian daripada Islam, dan kita siap untuk menerima segala macam konsekuensi akibat dari apa yang kita sampaikan. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu bisa tercapai adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita malam ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.